Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua, bincang-bincang santai kita dengan pengacara muda Iwan Kurniawan ini yang sudah mendedahkan bahagian dari perjalanan hidup dia, bagaimana dia bertarung melawan kehendak orang tua dalam memilih satu pilihan mandiri, dan inilah dia sekarang pilihan hidup jadi pengacara walaupun orang tuanya ingin dia menjadi seorang pegawai negeri, dan sekarang dia merasa bahagia sebagai seorang pengacara dan itu pilihan hidupnya. Baik, kita ingin menggali sedikit lagi perjalanan hidup Anda ini, Iwan. Anda ini kan dibesarkan di Pekanbaru, tapi tiba-tiba kok balik dari Pinang, mengapa? Pekanbaru itu besar, Iwan, bukan kota kecil. Balik kampung lagi ini apa? Ada juga pengaruh orang tua balik itu. Waktu Anda pulang orang tua masih hidup atau sudah meninggal? Ya, ya, silakan ya. Ya, terima kasih, Tuk. Jadi saya ingin supaya tidak lupa nih, Tuk, ya. Kenapa pilihan saya sebagai pengacara? Selain sebenarnya ada hal yang besar ketika itu saya pikirkan. Ini mohon maaf apabila saya agak menyinggung tentang pilihan daripada suku-suku yang ada di Indonesia ketika itu. Jadi ketika saya menetapkan diri untuk menjadi seorang pengacara ketika itu, saya melihat anak-anak di Kepri, di Tanjung Pinang, itu tak ada minat untuk jadi pengacara ketika itu. Saya melihat itu di Pekanbaru lah. Dan ketika itu anak kantor Pekanbaru sebanyak orang Melayu menjadi hukum sekali ya, betul. Tapi anak-anak Kepulauan Riau menurut saya seperti itu. Ya, betul, anak-anak Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang, ya ada pulau-pulau kita sekitar sini yang sekolah di sebelum saya kan ada banyak juga sarjana hukum. Ya. Tapi saya tak melihat ada kantor pengacara ketika itu di Pekanbaru yang asalnya dari anak Kepulauan Riau. Kalau anak-anak Melayu yang daratan, seperti itu juga menjadi inspirasi saya itu seperti Bang Ramlan Comel ketika itu dia sudah menjadi pengacara terkenal, termasuk tadi Pak Jamarin Marat. Ya, tetapi itu tak banyak juga tuh. Termasuklah Arba'in Tasapa itu yang menjadi inspirasi besar saya ketika itu juga Pak Rawi Kuning tuh. Tokoh hukum, tokoh pendidikan yang menghasilkan Universitas UIR itu, ya kan, dengan keluarganya. Jadi ini pilihan saya bilang, saya ingin membuktikan bahwa anak-anak Melayu Kepulauan Riau juga mampu loh untuk menjadi seorang pengacara. Ini hebat lah. Ya, itu lah maksudnya begitu. Nah, bisa mampu, ya kan gitu. Nah, alhamdulillah akhirnya kita dalam perjalanannya juga kita mampu bersaing dengan orang-orang itu. Nah, kemudian ya sebagaimana Datuk tanyakan tadi, kenapa kok pulang, ya kan? Nah, ketika itu kan terjadi perpisahan antara Provinsi Kepri dengan peralihan. Ketika itu kan banyak orang-orang tokoh-tokoh yang tinggal di Riau, di Pekanbaru diminta kembalilah, termasuk pegawai negeri itu tuh, untuk kembali untuk membangun daerah Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Jadi di situ akhirnya saya ikut kembali pada tahun 2003 tuh. Nah, kebetulan istri saya juga pindah ke situ, ke Pinang. Jadi disitulah dari 2003 akhirnya saya menetap kembali di yang milih-milih Tanjung Pinang ini, Anda milih sendiri atau Anda itu ikut istri Anda? Jangan ikut istri. Itu tidak. Anda saya dengar istri Anda ini jadi pegawai negeri di Tanjung Pinang, jadi Anda ikut istri. Ini hebat juga. Jauh-jauh merantau jadi ikut istri. Betul. Jadi ini tuh, saya juga pernah coba waktu itu 2 tahun saya tak mau pulang sini loh. Oh gitu. Karena kan ketika itu nama kita sudah ada. Kemudian relasi-relasi kita sudah banyak, tapi saya rasakan ketika itu nggak enak pula hidup sendiri tuh. Akhirnya saya kembali ke Pinang, tapi bukan atas kemauan daripada orang tua saya lah. Itu pilihan saya kembali. Tujuannya sama tuh. Orang tua itu masih ada. Dan tujuannya sama tuh. Ketika saya kembali 2003, saya di situ sudah agak lebih bersemangat karena banyak anak-anak Melayu kita di sini, orang-orang kita di sini
asli anak-anak Tanjung Pinang ada berapa orang sudah jadi pengacara. Nah berarti kan sudah ada perkembangan minat daripada anak-anak muda ketika itu untuk memilih hidupnya dalam dunia pengacara. Itu. Iya, ini mungkin menurut saya ini kurang diekspos saja tentang orang kepulauan Riau menjadi sarjana hukum. Ini intelektual pertama di Kepulauan Riau yang menjadi terkenal Jakarta mana itu sarjana hukum. Namanya Wan Khalidin SH, itu orang Ranai, orang Natuna. Nah itu yang pertama itu. Jadi angkatan dia itu sama dengan Cik Raja Hatijah bidang pendidikan, dia di bidang hukum waktu itu. Jadi itu tokoh-tokoh awalnya mungkin memang dia tidak terekspor dan dia memang besar sekolahnya di Medan, kemudian dia amannya di Jakarta. Jadi dia besarnya pun Jakarta. Tanjung Pinang waktu itu Tanjung Pinang tak ada orang di hukum. Anda itu masuk orang-orang yang pertama balik kemari menjadi pengacara dari datang dari luar, ada mantan hakim apa sebagainya. Baik, jadi Anda kembali ke Tanjung Pinang, Anda membuka kantor hukum di sini dan memulai karir Anda sebagai seorang pengacara dari kampung halaman Anda. Dan ini membanggakan kembali perasaan ayah yang pernah kecewa karena anak lanjut silakan jadi. Jadi cerita tentang apa ini saya juga baru tahu nih dari orang tua kita nih bahwa ada ahli hukum pertama juga tokoh hukum Pak siapa tuh namanya tadi? Wan Khalidin SH. Wan Khalidin SH. Nah, jadi keyakinan saya berarti itu tepat tuh. Betul. Bahwa orang-orang kita punya kemampuan yang sama sebenarnya. Jadi bukan hanya jadi sastra, punya kemampuan. Ini kan yang selalu dikenal orang sastra, haji, apa semua yang betul. Pendidikan satu yang terkenal hanya Pak Joza sama Encik Raja Haji. Betul. Tapi hukum ada satu hal itu dulunya. Sangat awal sekali, sangat awal. Tokoh-tokoh yang setelah masa kemerdekaan. Baik. Saya lanjutkan. Jadi Anda setelah buka kantor di sini, saya dengar Anda tidak hanya mengabdi bidang hukum, tapi juga bidang pendidikan. Anda juga menjadi seorang dosen tidak tetap. Jadi begini tuh, saya di kantor, saya di Pekanbaru, saya kan bergabung juga dengan Pak Hendro. Pak Hendro itulah menerima saya ketika saya masih kuliah dan satu-satunya asisten Pak Hendro yang bukan sarjana hukum ketika itu, karena saya belum sarjana hukum. Belum tamat ya Mas? Saya belum tamat. Nah itu tadi saya sambil mencari uang untuk hidup tambahan di Pekanbaru, sehingga Pak Hendro itulah menerima saya. Tapi beliau katakan bahwa dia menerima saya sebagai asisten beliau. Waktu itu Pekanbaru itu waktu di Pekanbaru pengacara sudah dianggap eksklusif tuh. Dan eksklusif waktu itu. Orang mau jadi asisten tuh untuk kantor-kantor besar dia harus bayar tuh ketika itu. Jadi calon asisten itu dia harus membayar kantor pengacara seperti dia bayar pendidikan pelatihan tuh untuk mendapatkan keterampilan pengacara. Kayak magang. Jadi saya diterima oleh Pak Hendro ketika itu karena dia melihat prestasi akademisi saya di atas 3 IPK-nya. Sehingga saya satu-satunya dipilih dia menjadi asisten beliau. Yang lainnya 3 orang asisten semuanya sarjana hukum tuh. Nah, alhamdulillah beliau ketika saya kembali ke Pinang, di sini rupanya ada kelas jauh Lancang Kuning tuh. Ingat itu zaman itu tuh. 2004 tak salah saya 2004 2005. Yang buka abang kita siapa yang bekas sekda kemarin, sekda Lingga kemarin nih? Yang baru-baru ini, yang waktu zaman Pak Alis Milo, yang bekas di terakhir Pak Yuramadi Islam. Nah, beliaulah yang membuka kelas jauh Lancang Kuning di Tanjung Pinang. Termasuk itu Datuk Hujrin. Kemudian Bapak Rizdan Bansah, istrinya dan kawan itulah lulusan tak salah saya Lancang Kuning di sini. Dan saya sebagai pengajar ketika itu.
ketika itu. Tamat sudah. Nah, SH kan waktu itu. Tapi belum S2 kan waktu itu? Belum. Waktu itu masih diperbolehkan kan, karena saya membantu Pak Hendro sebagai dosen tetap beliau. Dan saya mengajar tahun 2004 dan 2005 itu 2 mata kuliah. Waktu itu Bang Esram dia ada mata kuliah hukum perusahaan di Indonesia. Ini menjadi ini. Hukum perusahaan Indonesia. Waktu itu belum ada orang yang mengajar tentang hukum perusahaan Indonesia untuk di Pinang. Jadi beliau menghubungi saya. Wan, waktu kuliah Anda jurusannya hukum apa? Perdata. Perdata memang. Perdata memang. Nah, betul. Kan kalau pidana kan berat tuh. Pidana atau tata negara nggak bisa lah itu. Nah, itulah tuh. Jadi, Wan, bisa tak ngajar hukum perusahaan? Bisa lah Bang Sulang. Saya telepon Pak Hendro. Pakai gaya Medan. Gaya Medan. Misalnya dengan Mbak Saram kan? Iya. Saya ngajar lah di situ. Jadi ada seperti murid-murid saya yang di kelas itu. Sekarang udah banyak berhasil. Termasuk istri Pak Lis Darmansyah itu, Bu Weni itu saya sempat ngajar lah di situ. Ada beberapa orang yang saya ingat lah. Termasuk lancang kepolisian, orang-orang polisi, orang-orang kejaksaan. Sebelum umrah berdiri. Waktu masih diperbolehkan kelas jauh itu, ya kan, lancang kuning, seperti itu tuh. Itu ekspresinya mengapakan dari pengacara lalu menjadi seorang pendidik. Iya. Kembali kepada Bapak juga kan, dia senang hati, karena jadi guru kan. Jadi guru dia senang. Dia senang hati. Kau berguna juga. Iya betul. Jadi itu cara saya untuk menyenangkan hati orang tua. Nah itulah yang dapat saya lakukan untuk membuat beliau itu bahagia. Jadi sudah itu, tapi hobi menulis itu tidak sampai hilang karena kesibukan menjadi dosen, menjadi pengacara. Hobi menulis tidak ada. Nah, itu yang kembangkan dan kemudian Anda mulai merintis menulis buku. Betul. Kapan buku Busarana ini Anda tulis? Ini buku ini luar biasa nih. Tentang hukum perdata lagi. Gimana cerita Anda bisa nulis buku? Jadi gini tuh, Datuk mungkin pasti ingat yang namanya almarhum Pak Akmal. Akmal Atatrik. Datuk pasti ingat itu. All crack itu. Almarhum. Saya penulis tetap opini beliau. Di koran Sempadan waktu itu. Ingat ya? Sempadan ketika itu waktu itu masih ada lah itu Sempadan tak salah. Radar apa? Sekarang Radar Kepri dilanjutkan oleh anak beliau Irfan. Jadi Pak Akmal itu udah kenal saya sangat lama kan. Waktu masih Pekanbaru udah kenal juga tuh dengan Pak Akmal itu. Dia berikan satu ruang kepada saya untuk opini. Itu satu halaman tuh. Di situ setiap minggu saya menulis. Itu mingguan kan tuh. Setiap minggu banyak itu ada cerpen, ada opini hukum itu. Dan itu sejak itu Anda memang menulis tentang hukum lagi. Hukum lah. Hukum, cerpen-cerpen saya suka. Suka menulis. Sastra juga saya senang, ya kan? Dan itu sengaja saya buat supaya ini terus terasah kan, supaya kita tidak lemah pikiran kita ini kan dengan membaca. Sebagaimana Datuk katakanlah, pernah saya bertanya, waduh tuh Datuk semakin tua semakin apa? Semakin rajin menulis kan? Jawaban Datuk kan itu tuh. Menghindari kepikunan ya. Itu menghindari kepikunan. Dan itu saya terus coba sampailah hari ini. Ini kan kumpulan, awalnya kumpulan daripada catatan-catatan kuliah yang saya ajar dalam hukum perusahaan. Nah, kemudian untuk di Stisipol saya diminta mengajar 3 mata kuliah, walaupun tidak menyinggung hukum perusahaan. Stisipol saya mengajar di hukum sosiologi hukum, ajas hukum Indonesia. Habis itu sistem ketatanegaraan Indonesia kalau untuk di Stisipol. Kemudian kenapa harus saya membuat hukum perusahaan? Ini sebenarnya ada strategi yang saya ingin mainkan dalam buku ini. Saya ingin orang-orang Melayu kita ini ya kembali ke awal itu juga tadi, jangan berpikir terus tentang pegawai negeri. Cobalah mandiri.
Nah, saya ingin membekali generasi Melayu kita di sini khususnya dan generasi Indonesia pada umumnya, orang-orang pribumi ini coba gali itu potensi, ya kan? Baik potensi yang sumber daya manusianya, personality potensinya, termasuk daerah, sumber daya alam yang ada di daerah kita masing-masing. Ini kumpulan tulisan-tulisan Anda tentang masalah-masalah hukum perusahaan, bahan-bahan kuliah macam, lalu Anda ramu, kita ramu dengan hukum terbaru, hukum baru, peraturan terbaru. Opor ini undang-undang terbaru nih, undang-undang jadi itu bagaimana itu dikaitkan? Nah, itu. Jadi supaya nanti calon-calon para usahawan kita nanti jangan sampai tertinggal bahwa setiap berusaha harus mengikuti aturan-aturan terbaru. Maka itu di sini kita katakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini sangat fenomenal nih undang-undang ini. Juga saya sudah heboh betul-betul. Ada pro dan kontranya. Tetapi akhirnya dia menjadi hukum positif buat kita dan harus kita terima. Karena DPR RI-nya menerima. Sudah menerima sebagai perwakilan kan? Perwakilan rakyat Indonesia. Dan PP terbaru tuh. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini kalau nggak salah saya itu kan dilahirkan pada bulan November 2020. Kemudian PP terbaru ini tahun 2021 itu lahirnya semua pada bulan Februari 2021. Jadi saya mengejar waktu dan menulis buku ini. Ya kan kita sudah buat semua itu, kerangka tulisan kita sudah buat semua, sehingga nanti tinggal saya masukkan. Jadi saya menunggu juga ketika itu. Ini buku dibuat efektif bekerja hanya 4,5 bulan tuh. 4,5 bulan ya Anda menyelesaikan buku ini. Ini benar-benar bukan karena kita kerja siang malam itu misalnya. Pagi, siang, sore, malam. empat waktu dipakai semua. Ya, dengan waktu 10 jam per hari. Dari 10 jam per hari, berarti kalau 1 minggu itu berarti tak praktek hukum Anda. Waktu ini kan waktu musim Covid tuh. Tak ada hukum, stay at home. Jadi ini Covid juga yang mendorong stay at home, ya kan? Stay at home. Jadi apa yang harus kita hasilkan? Apa harus kita hasilkan di dalam karya kita untuk generasi kita berikutnya? Jadi waktu itu praktek-praktek hukum pun dilakukan secara live kan, secara live itu semua kan, jadi tidak 4 bulan Anda fokus itu siang malam sampai akhirnya jadi buku itu. Karena menurut Anda ini sebuah karya yang Anda ingin persembahkan kepada generasi muda, pada bangsa ini. Ada landasan hukum, ada pikiran-pikiran yang setiap menjadi pengusaha. Ya mungkin menurut saya di Kepulauan Riau saat ini satu-satunya pengacara yang buku apalagi setebal ini adalah, mungkin saya tahu di Batam mungkin ada teman-teman di Batam. Tapi kalau Tanjung Pinang selama ini mencari yang full buku ini Anda termasuk yang seseorang yang menghasilkan suatu karya. Baik, Iwan, kita sudah sampai pada sesi yang kedua. Nanti kita lanjut pada sesi yang ketiga ini. Kita break dulu. Nanti yang ketiga saya kepingin Anda menceritakan. Saya dengar buku Anda ini menyinggung masalah budaya sebagai bagian daripada pemikiran hukum, pokok-pokok pikiran hukum, landasan hukum. Nanti kita cerita pada sesi yang ketiga bagaimana pokok pikiran itu, landasan pikiran itu Anda pakai sebagai cara mengembangkan pemikiran hukum ke depan. Baik, pemirsa sekalian, kita break dulu pada sesi yang kedua ini. Kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga. Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga.